Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah dimulakan Allah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas yang paling nikmat kepada kita. Sehat ini Bapak Ibu ya. Paling nikmat sempat bisa sempat berkainan meskipun lalu menikah di jadwal pulau, tapi karena kalau di WA kebetulan di kosong, insya Allah siap. Alhamdulillah sampai diparing kesempatan dan diparingi nikmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hormati, kita melanjutkan kajian yang kemarin di bulan September. Di bulan September Kolomben, kalau ngisi bab masjid. Masjid antara lain di situ ada hadis. Hadisnya apa? Barang siapa yang berangkat ke masjid, kata hadis dari bab masjid itu baru di awal-awal. Barang siapa yang berangkat ke masjid yang dimulai dengan berwudu dan wudunya sempurna, kan? Jadi pahala itu dimulai dari mulai wudu dahulu. Jadi dari rumah berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Berarti wudu yang sempurna ini wudu yang sah. Sudah sah menurut yang dituntutkan Rasulullah SAW. Sudah sah. Kemudian dia berangkat ke masjid. Setelah berangkat ke masjid, maka dia akan otomatis ke masjid ini akan melaksanakan apa? Sholat jamaah. Siapa yang akan melaksanakan sholat jamaah, maka pahalanya dilipat gandakan 25 derajat. Di samping itu, setiap langkahnya dari kaki kanan ditambah pahalanya, dan kaki kiri dihapus dosanya. Masih ditambah lagi ketika dia menunggu sholat, maka dia dianggap sholat terus menerus selama dia tidak batal atau selama dia tidak berbicara yang logo. Jadi di menunggu sholat itu ya menunggu dengan cara seperti orang sholat atau berbaca Al-Quran atau berzikir. Di samping itu ada lagi ketika dia selesai sholat dan dia masih di tempat sholatnya, berarti dia wajib zikir, maka malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah dosa orang ini dan berkailah orang ini. Pak. Tapi syaratnya Pak, wudu yang sempurna. Maka di malam hari ini tidak saya lanjutkan itu bab masjid itu kan kemarin belum selesai. Tapi ini saya ganti dulu di bab apa? Wudunya. Karena wudunya ini kenapa? Penting. Nah, wudunya penting. Jangan-jangan kita sudah wudu, tapi ternyata wudunya apa? Tidak sesuai dengan yang dituntunkan. Berarti wudunya nanti apa? Tidak sempurna. Paling tidak KKM lah. KKM itu wis memenuhi syarat minimal. Syarat minimal terpenuhi, selesai. Tapi nek terpenuhi syarat minimalnya, maka wudunya batal. Karena apa? Pernah Rasulullah menyuruh mengulang orang yang berwudu gara-gara tumitnya tidak kena air. Sinten sing samulat ke tumite kancane wudu?
yen ora entuk wahyune Allah. Apa sakit, Pak? Nek wong wudu terus awe di ngarani kowe ra sempurna napa sikilmu rung. Nah, rung teles, rung kena banyu, kan pasti sakit. Karena Allah memberikan tunjuknya pada Nabi sehingga Nabi bisa mengetahui oh dia wudunya tidak sempurna. Itu kan wudu tumitnya belum kena, suruh mengulang wudu lagi. Nah, kemudian diberitahu tumit-tumit yang tidak terkena air besok akan kena api neraka. Tumit itu kan masuk bagian yang harus dibasuh lagi karena membasuh kaki. Nah, basuh kaki sampai mata kaki, berarti nek sing daerah yang kena air tidak kena air besok kena api neraka. Wudunya disuruh mengulang oleh Nabi, berarti wudunya tidak sangat macam. Nah, maka di pembahasan malam hari ini kita akan bahas tentang wudu. Baik, kita lihat di ibu-ibu dapat sobian keterima berpikir tuh berarti kurang nih kok Pak ya. Berarti kok bapak-bapak orang nih yang nyambutan mungkin ganti foto ke kopi panitia nih. Baik, wudu menurut 4 mazhab maksud saya kita akan menengok rujukannya di 4 mazhab itu karena apa ya, semoga kita wudunya sudah sesuai dengan itu atau nanti juga bisa dengan sing penting hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut 4 mazhab kita mati dulu ada 2 hal. Wudu itu ada yang dari Al-Quran dan ada dari hadis. Maka 4 mazhab ini semuanya merujuk sing penting papat itu dulu. Pokoknya papat ini kudu dilakoni. Cuma nanti 4 mazhab itu ada yang ditambah, ada yang cuma 4 itu saja. Yang penting papat kuwi, liyane itu hanya tambahan gitu. Baik. Dasarnya apa? Dasarnya di surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Berarti nek nganti orang tekan siku, wudunya sana mboten. Dan sapulah kepalamu. Sapulah kepalamu. Nanti sapulah kepalamu bermacam-macam versi. Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, berarti yang penting nih Pak, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Itu dapat itu. Itu adalah yang pokok. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah pendapatnya 4 mazhab tadi. Ya. Jadi dari ayat ini rujukannya ayat ini karena Al-Quran itu kalau dalam bahasa kalau hukum, niku undang-undang dasar. Jadi segala macam hukum selama itu tidak melanggar dengan UUD, maka hukum itu berlaku. Tapi kalau hukumnya itu melanggar dengan UUD, maka tidak berlaku. Jadi ada undang-undang dasar, turunan di bawahnya ada undang-undang. Undang-undang itu nek melanggar undang-undang dasar, maka dia batal. Seperti di atas itu di undang-undang dasar berbunyi bumi, tanah, air, semua itu milik negara, dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakat. Maka ketika ada undang-undang yang membatasi itu, maka undang-undang ini batal. Contohnya undang-undang mineral. Ketika undang-undang mineral membatasi bangsa kita itu hanya dibagi 25% gas melon sing awake dhewe niku lho. Dulu undang-undangnya itu hanya berbunyi Indonesia hanya 25. Liane diapake? Diekspor. Maka waktu pertama kali kita pakai gas melon itu kan kemudian ada kelangkaan. Karena semua pakai gas hanya dijatah 25%, tidak cukup. Nah, maka kemudian undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang
dasar. Gitu Bapak. Jadi cara memahaminya, undang-undang dasarnya itu harus utama. Yang lain-lain tidak boleh apa melanggar. Sama dengan ini Al-Quran, maka ada hadis. Kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, maka yang diutamakan yang mana? Al-Qurannya. Hadisnya nanti bagaimana? Oh, mungkin hadis itu tidak seperti yang dimaksudkan itu. Atau paling nanti hukumnya, kalau itu hukumnya haram, Qurannya tidak mengatakan haram, pasti di bawahnya, yaitu apa? Makro. Kalau makro masih bisa. Jadi hukum di dalam agama kita itu nek Al-Qur'an sudah menyatakan A, kok ono yang mengatakan B, maka B ini yang bagaimana? Karena tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Quran itu sudah paten itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat. Ayat tadi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sah niku kalau membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki sampai apa? Mata kaki. Nah, menurut imam, kita lihat dulu imam pertama adalah Imam Hanafi. Atau di dalam mazhabnya mazhab Hanafiyah. Imam Hanafi ini abad pertama Hijriah, abad pertama Hijriah. Imamnya namanya Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah menyampaikan yang penting kalau kita wudhu itu 4 hal itu sudah terpenuhi, maka sah wudhunya. Terpenuhi apa, Pak? Membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala dan mengusap kepala dan membasuh kaki. Menurut Imam Hanafi, apakah harus urut? Boten. Oh niku. Kalau Imam Hanafi niku ndak harus urut. Mula nek wong wudune kene kok sikile sik ora usah diseneni. Aja-aja iki mazhabnya Imam Hanafi iki. Nek wong wudu ngono yakin niku boten Imam Hanafi. Niku mau wudu ora iso mawon. Tapi kita tidak boleh langsung ngomong, "Weh, wudumu salah weh," ngoten iki. Mengapa dasarnya dari mana? Kok Imam Hanafi bisa mengambil itu? Dasarnya dari hadis Nabi. Kok tidak? Tadi kan kudune urut to nggih. Kudune kan membasuh tangan, membasuh muka, membasuh tangan, lagi napa mengusap kepala, terakhir membasuh napa kaki. Tadi Imam Hanafi boten. Kok kenapa tidak? Karena beliau mengambil dasar dari hadis. Hadis yang dari ini kitabnya di Tirmidzi. Karena Rasulullah SAW la yatawaddu ba'dal ghusl. Rawahu Tirmidzi. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Tidak berwudu lagi sesudah mandi. Maksudnya napa? Wong nek adus kuwi ora sah napa? Wudu. Sapa sing ngerti wudu nek wong mandi niku urut? Nek boten sing mandine urut, Pak. Kaya wong wudu. Boten kecuali mandi wajib. Kalau mandi wajib ada aturannya. Sebelum memulai mandi itu berwudu terlebih dahulu. Nek sinten sing mandi biasa nganggo wudu sik, Pak? Enten boten? Jenengan nek mandi wudu napa boten, Pak? Boten to nggih, langsung grujak-grujuk ngoten to nggih. Nah, orang grujuk niku napa urut? Kan boten urut. Mungkin nyiram sikile sik, mungkin nyiram awake sik, mungkin nyiram napa? Sirahe sik, ora ana urutan niku. Ngeten nggih. Niku menurut Imam Abu Hanifah. Dan ada hadis lagi. Nabi ditanya tentang wudu sesudah mandi, sabdanya, manakah wudu yang lebih rata daripada napa? Mandi. Ada lagi nanti, sesungguhnya saya berwudu sesudah mandi, maka kata Ibnu Umar, sesungguhnya engkau berlebih-lebihan. Di kitab Naulul Autor, juz 1, nomor 310. Nah, jadi hadis ini dipakai oleh Imam Abu Hanifah bahwa wudu ki ora kudu napa? Urut, sing penting anggere papat ki mau terpenuhi sudah napa? Sah. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi saya yakin Imam Abu Hanifah nek wudu ya ora urut, Pak.
ya urut. Nah, cuma ini mengambil dalil apa? Untuk bagi orang yang sudah mandi itu boleh tidak berwudu karena mandi itu sudah lebih sempurna daripada apa? Wudu. Dan Imam Abu Hanifah dan rekan Islami lain, ya Rasulullah, saya itu kalau mau wudu, saya mandi ya Rasulullah. Jadi tidak mau sholat, tidak wudu, tapi apa? Mandi. Rasulullah tidak melarang. Berarti boleh orang itu harus sholat, napa? Mandi, tidak berwudu, tapi napa? Mandi. Karena mandi itu sudah merupakan apa? Sempurna. Itu menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, jadi tidak urut. Nah, kan tadi kalimatnya wawa itu menurut Imam Abu Hanifah urut nyatane niki wau mandi ora urut terus rampung mandi wis dianggap napa wudu. Nah gitu loh Pak. Itu okay. Tapi nek pas wudunan itu ya mesti urut mesti ya. Seperti dia beliaunya urut tetapi tidak harus urut. Jadi umpama tadi dijajah ora apa-apa. Ning ketoke nek ning kene ora enek. Ora enek nggih Pak nggih. Napa enek sing wudu sikile sik boten enten. Nek kene ora enek. Nah, niku boten enek ya. Nah, itu kalau imam napa? Imam Hanafi ya, Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Malik atau Maliki, mazhabnya Maliki. Imam Malik, kalau Imam Malik di samping 4 dan harus urut. Nah, kalau Imam Malik napa? Urut ditambahi 3. Jadi yang pertama harus niat. Pertanyaan tadi, Imam Abu Hanifah tadi, jenengan adus tadi niat wudu napa mboten? Mboten, arepe adus kok. Ngeten nggih. Nah, kalau Imam Malik nek adus iku ora nganggo niat wudu, kok aku wudu, nangko mandi ning sisa-sisa napa? Wudu. Nah, ngoten. Nek niatnya ngoten niku berarti mandinya tadi sah sebagai napa? Wudu. Nek ora meneng wae, nanti grujuk, rampung, terus langsung mlayu salat, ora kena menurut Imam Malik karena harus niat. Jadi niat untuk berwudu. Nah, niatnya piye diucapke mboten? Imam Malik mboten. Sing penting kowe iki niat mau wudu. Mau. Jadi jenengan ning pola duwe rentek apa? Arep wudu wis ngoten tok mawon. Rentek arep napa? Wudu. Utawa mandi sekalian apa? Wudu. Selesai. Jadi mandinya itu sudah termasuk apa? Wudu. Yang kedua, urut. Nah, niki urut. Nek urut kudu napa? Wudu berdiri sendiri. Kecuali tadi mau mandi tadi diurutke sik kaya wong wudu. Jadi nek ra urut ora sama. Imam Malik nek wudune musikile sik lagi tangan, lagi muka, terus ngusap kepala, maka wudunya napa? Rasa. Ora urut kok. Tidak sesuai dengan bacaan Al-Quran tadi, yaitu membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Yen ora ngono batal. Itu menurut Imam Malik. Ditambah lagi yang keempat, yang ketiga. Jadi tambahnya apa? Kudu ora oleh pedhot. Ora oleh pedhot niku napa? Wudu, lagi wudu ape-ape, HP-ne muni. Nah, kasih. Goblok bener HP. Mateni HP, klek-klek wudunya batal. Menurut Imam Malik. Jadi wudunya apa? Baleni. Ning apa ki mergo HP mboten. Zaman dahulu itu kasusnya bukan kok HP, Bu. Kasihnya apa? Pas wudu banyune entek. Terus pindah. Nah, pindah ini menurut Imam Malik batal. Baleni wudu dari ngoten nggih. Niku Imam napa? Imam Malik. Imam Malik tambahne napa? Niat urut, ora oleh dijajah, ora oleh dipedhot atau disela-selai. Padahal wong kene nek wudu karo cerita.
Gak ora. Oke, wudu wong loro jejer karo cerita ning gawok. Aku mau ning gawok aku senengku mancing. Wah. Jadi wong loro cerita bahkan apa? Mancing. Jadi nek wudu karo cerita ngeten iki menurut Imam Malik wudunya napa? Batal. Tuh, maka nek wong mandi tadi, nek mandi urut ora ngono. Ora urut apa ya? Ora urut. Maka Imam Malik gak kena itu. Apalagi nanti masalah lain. Lah nek adus itu ngosok-ngosok lagi. Nek ngosok-ngosok barangnya pripun? Ngosok-ngosok barangnya ngertos. Wah, ora ngerti. Karena cah cilik ora kaya. Nek barangnya dhewe, yo barangnya dhewe ada hadis. Kalau nek barangnya dhewe kuwi ora apa-apa wong barangnya dhewe. Nek barangnya tanggane ora kena ngono wae ta. Dadi hadis karo ngosoki barangnya tanggane kuwi napa batal ngene. Batal wudune iki wae. Tapi ada juga barangnya dhewe ning nek ngosoke kuwi beda, ngoten iki, ngosok beda lho ya. Iki apa? Ngosok beda. Nek ngosok ngosok nggo ngresiki ora masalah. Nek ngosok iki. Ngosoki beda kuwi mau batal. Ngoten nggih, Pak. Iku bab yang membatalkan apa? Wudu. Saya tidak bahas membatalkan wudu, jadi tidak sampai ke sana. Jadi kalau Imam Malik niku wau, Imam Malik harus ada niat, harus urut, tidak boleh dipelot. Itu menurut Imam Malik. Sekarang kalau imam berikutnya setelah Imam Malik, Imam sinten, Pak? Muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, urut imam. Saya ngurutnya aja. Jadi kalau membahas saya buat urut biar nanti polanya dapat kita pahami gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i dirubah, tidak tambah 3, tapi cuma tambahin apa? 2. Yang 4 tadi sama, sepakat karena itu dari Al-Qur'an. Cuma bedanya Imam Syafi'i papat itu kudu urut. Ora oleh ora urut. Maka kalau Imam Syafi'i orang mandi tadi meskipun mandi grujuk, nek bar mandi tetap napa? Wudu. Karena napa? Enggak mau tangannya demok-demok ning ndi mau. Nah, ngaten iki. Karena nanti demok itu mau dianggap napa? Batal. Tapi kalau imam yang lain tidak batal, kuwi barang-barangnya dhewe. Kuwi padha karo daginge dhewe. Apa kowe demok daginge gulu kene yo batal kan boten. Nah, gitu. Itu menurut yang lain. Tapi Imam Syafi'i itu membatalkan wudunya. Maka setelah mandi biasanya wudu lagi. Jadi nenek wong adus terus wudu meneh berarti mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ditambah 2. Jadi rukunnya 6. Yang pertama adalah niat. Nah, jadi Imam Syafi'i sama niat. Cuma tambahannya tadi kalau Imam Malik niatnya itu sing penting niat. Kalau Imam Syafi'i harus dinapa? Diucapkan. Nawaitu wudu'a. Terus pripun, Pak? Kula mboten hafal. Karena kula mboten tahu bahwa mboten tahu niat nawaitu wudu'a. Ya sih saya selesai sing hafal monggo mawon ya. Saya tidak hafal. Kenapa-napa ya, Pak? Ya, karena saya tidak pernah melakukan apa niat yang berwudu saya lafalkan. Karena tidak melafalkan ya mboten. Kita yang mau ngerti dulu, nawaitu wudu'an ada sana fardhu lillahi ta'ala. Mesti nganggo ngeten iki lho, karena nganggo fardhu itu fardhu dari Allah atau fardhu itu iki niatnya karena Allah. Jadi niatnya itu karena Allah. Nah, jadi urut terus niat dan apa? Urut. Nek karo ngobrol-ngobrol ora apa-apa, di sini tidak masalah. Jadi ngobrol ora apa-apa, Pak. Ngomong-ngomong ngono ora apa-apa. Ada HP ora apa-apa, ora batal. Itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Sekarang kalau mazhab ya berikutnya, mazhab Hambali. Nah, kalau mazhab Hambali padha karo Imam Malik yaitu niat
Nek iki apa berkesinambungan urut berkesinambungan oleh pedhot ning ora oleh suwi. Ngeten bedane niku. Nek Imam Malik mau dipedhot kuwi balik dari awal. Tapi nek Imam Hambali boten. Ana pedhotan oleh selama pedhotan kuwi tempat wudune. Misalnya tangan kita kena air iki urung napa? Ora ilang, ora garing. Nek ora garing diteruske ra masalah. Lah nek nopo HP kira-kira garing nopo boten? Kan boten nggih. Wudu misalkan baru sampai tangan. Tangan kita basuh, terus HP-ne muni. Kita sambut, kita nopo? Matikan. Mungkin ono telepon atau ono WA, ditonton sih, oh ini rapati penting terus nopo? Pateni. Kira-kira baju sing ning tangan garing nopo dereng, Pak? Nek urung diteruske. Bisa melanjutkan wudu sesi berikutnya. Kalau tadi baru membasuh tangan, berarti mengusap ke kepala. Bisa dilanjutkan ke mengusap kepala. Tapi kok tangannya wis garing, kok garing iki? Berarti napa? Baleni. Kaya madzhabnya Imam Malik tadi. Kalau Imam Malik ora sang nunggu garing, sing penting tok selani batal. Tidak dijak omongan kula nek arep pengen batal ke kok jak omongan bae. Lah jenengan kok mengo batal ke wudune. Ayo baleni meneh. Jika nek zamane cilik-cilian iki lho. Nek wong nyenggo jare nek wudu batal ngoten iki lho. Terus ayo cegat-cegat ngoten iki ya. Nah cilik-cilik yo cegat-cegatan kok nek demok terus apa? Batal wudune bali meneh kasih batal ngoten niku madzhabnya Imam Syafi'i, liyane madzhab Imam Syafi'i ora. Nah, jadi menyentuh manut Imam Syafi'i niku batal karo bojone wae batal lho, Pak. Apa meneh karo wong liya kan. Nek karo wong liya iku ora mung batal kok ketok dosa. Nek karo bojone batal ketok. Meskipun ada dalil kenapa kok ora dianggap Rasulullah ketika sholat malam kakinya Aisyah niku selojor ning ngarepe kakinya diangkat. Kalau niku batal berarti Rasul sholatnya apa? Gitu. Nanti dijawab, lah kan sing diangkat sikile iku ana lambarane. Nek ana lambarane ra batal. Wis. Berarti nek demok ora ana lambarane batal. Jadi nek niki sentuhan kulit dengan apa? Kulit itu batal. Nek karo napa? Iki pati boten. Nah, nanti nek diuyak meneh ngoten niku. Karena tidak sentuhan langsung. Nah, jadi begitu. Jadi yang terakhir yaitu menurut Imam Hambali itu ada 7, tetapi tadi kalau ada sela-selanya pendek-pendek tidak masalah selama air wudunya tadi belum apa? Kering. Jadi belum kering bisa lanjut. Tapi kalau sudah kering, ulangi wudu dari awal. Berarti sebaiknya napa supaya aman? Nek wudu aja usah cerita. Nah, menawa wudune karo napa? Meneng dirampunge sik wudu kok barang wudu ra dinapa? Cerita mboten mawon. Sing paling enak niku ora usah cerita waktu wudu ya ora saka sikil sik ya urut saka membasuh tangan, membasuh muka, tangan, mengusap kepala, baru membasuh apa? Terus lagi pendapat yang lain, bagaimana? Boleh dilebihkan tadi, boleh melebihkan apa? Yang disunat, yang dirukunkan tadi. Jadi mau membasuh tangan kan sampai siku tadi. Kok teko kene pripun? Boleh. Kok ini boleh karena para sahabat itu selalu melebihkan apa tempat yang jadi syaratnya wudu. Jadi mau teko siku para sahabat itu teko kene. Ini jangan coba yang kaya sakniki jenengan ngene ngluntunge kula boten saged lho. Jadi nek wudu terus pripun? Kok cocok paham ini, Pak. Lah nek jenengan iki cocok paham terus pripun? Nah, bayangke niku dahulu itu pakaiannya kan apa, Pak? Selempang kan waktu itu pakainya seperti pakaian apa?
Ikhram. Lah nek pakaian ikhram kan ada kok kene ra masalah wong tiga klamine dingene iki. Lah nek awan jenengan nganggo nyindir iki kangelan ngono yo. Kok ngono ya? Nah, itu nek awake dhewe klambine longgar bisa sampai lebih. Tapi prinsipnya berwudu boleh dilebih. Nah, malah kok zaman cikan niku nek wudu ra kok tekos mata kaki, malah wudune teko pundi, Bang? Dengkul. Karena apa? Boleh dilebih. Nah, dasarnya apa? Besok ketika menghadap dibangkitkan dari kubur, maka tempat apa? Yang anggota badan yang kena wudhu itu akan bersinar. Maka wudhunya dilebih. Itulah. Termasuk tadi ada orang yang sahabat tadi kalau mau sholat tidak berwudu tapi nopo mandi. Kenapa? Supaya besok dibangkitkan dari kubur seluruh badannya nopo bercahaya. Nah, ya. Jadi dengan mau mandi boleh saja. Berarti ramelu madzhabnya Imam Malik no. Wong mandi terus dianggap nopo wong wudu to nggih. Berarti melu madzhabe sinten? Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, orang masalah ngoten ya. Jadi kita itu tidak bawa ini. Yang penting wudunya itu sah, ngoten nggih. Sah menurut Al-Qur'an tadi, yang penting 4 itu terpenuhi. Yang penting yang pokok 4 itu terpenuhi. Meskipun mazhab-mazhab tadi mengatakan harus urut, harus tertib, tidak boleh diselah-selani. Itu hanya nama saya sampaikan itu supaya kita banyak pandangan ketika nanti ketemu di mana-mana itu nama tenang. Oh, kayak kok wudhu gini. Oh, kayak sosok diceritain kayak berarti Imam Nabi kayak ya, kok wudhu sikil sih, terus tangan sih, rampung terus mlebu sholat, kayak berarti Nabi rasa dilok nih, jangan wudhu rasa buat konek. Oh, kon iki madhabnya Hanafi yo. Malah kene ra ngerti, Hanafi ku apa? Hanafi ra melu mau ora melu piknik. Jawab aku Imam Hanafi dia. Gitu ya. Kemudian tata cara wudu menurut hadis. Nah, ini ada tambahan tadi. Jadi ada tambahan dari 4 hal tadi yang dilakukan. Nah, bagaimana kalau kita berwudu? Ya pokoknya awake berwudu itu menurut tata caranya sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap sempurna nopo pokoknya awake niru nopo Nabi. Dan niru Nabi. Jadi kalau yang penting pokoknya sudah terpenuhi tadi, Pak. 4 hal tadi terpenuhi, kemudian kita beri tambahan. Kenapa kita beri tambahan? Karena memang Rasulullah ketika berwudu itu ada nopo tambahannya. Tambahnya apa? Yaitu Rasulullah ketika mau berwudu itu nama yang pertama tetap niat. Niat tadi muncul ya, niat mau berwudu. Kemudian yang kedua, ketika akan melaksanakan sesuatu, Rasulullah itu memulainya dengan membaca nama basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya itu. Jadi ketika sesuatu itu perbuatan yang baik tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputuslah berkahnya, ya terputus. Jadi tidak dianggap berpahala. Kan gitu. Jadi meskipun awake dhewe niku berbuat baik ning nek dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu seolah-olah sia-sia karena tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Nah, sebelum kita berwudu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Kemudian setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tuang tangan kita ini dengan apa? Air. Untungnya sekarang niku banyak apa? Keran. Air keran to nggih? Boten air napa sing diciduk nek jaman biyen kan awake dhewe ning kolam. Iku napa? Ciduk. Nah, sebelum tangan kita masuk ke tempat bejana, kalau katakan bejana atau pola itu, tangan kita kita cuci terlebih
dahulu. Jadi syaratnya mau wudu itu apa? Tangane dibasuh terlebih dahulu atau dicuci terlebih dahulu. Mengapa kok dicuci terlebih dahulu? Karena kalau tangan kita kena najis, ketika kita pakai untuk berwudu, maka anggota tubuh kita malah kena apa? Najis. Nah, wudune berwudu itu bersuci, malah menyebarkan apa? Najis. Maka langkahnya adalah sebelum kita memulai berwudu, yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Apa dasarnya? Dasarnya hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kamu bangun dari tidur, maka ketika akan memulai berwudu, maka basuhlah tanganmu. Nah, ini kan sing usil. Sing usil itu ya tekon. Nah, kuwi kan nek arep nek bar tangi turu. Nah, nek ora tangi turu. Piye, Pak? Nek tangi turu, tangane kan apa? Basuh. Karena hadis itu menyatakan karena kamu tidak tahu tangan tadi di mana. Nek ora ngerti berarti tangan tadi iso-iso kena najis kan ngoten nggih. Lah nek saiki nek ora tangi turu, apa kita nek wudu rasa mengucapkan apa mencuci tangan? Karena wong ngerti mau wong tangannya ora kemana-mana. Ngoten ta? Nah, maka mengambil dalilnya itu berlaku umum, tidak harus mencari ilatnya. Ilat itu tadi masalahnya awake dhewe ora ngerti tangane manggon ning ndi. Nah, sekarang sing penting pokoke nek arep wudu, tangane sebelum kita mulai dipakai untuk berwudu, tangan kita basuh terlebih dahulu. Selesai. Betul sampai tak boleh nopo. Alasan tadi nek boleh alasan berarti ada tidak tangi turu, ora tangi turu. Nanti oleh kaya ngeten iki jenengan terus wudu. Rasa perlu musuh hati, karena apa? Wong aku ngerti tanganku ora ning ndi. Kan ngeten iki. Kan tadi nek ning ndi kita tidak tahu. Nah, sekarang kalau kita tahu, berarti dalil itu berlaku umum. Sing penting nek arep wudu, tangane kan apa? Mencuci terlebih dahulu. Baru kemudian kita melakukan wudu. Bisa juga sebelum berwudu itu kita bersiwak. Bersiwak niku nganggo neneng siwake wong Arab kono nganggo soto wae. Terus kayu nih kali Pak. Nah, awake dhewe ora mungkin nganggo ngono. Nganggo napa? Sikat gigi. Ini jenengan ning dienggo sikat gigi yo dilokke gitu. Mosok sikat gigi. Siwak pantes, tapi nek sikat gigi ra mungkin. Sikat gigi biasanya kok ning omah. Maksud dene arep ning dienggo sikat gigi kok kantong ngene yo malah. Iki wong iki piye ngono. Nanti dikesane napa jorok. Tapi nek siwak dicangkelke ning kene iki. Nek jenengan acantelke pundi? Ning pecis kene. Ya ra biasanya kan ning sorban ning sorban terus di sempit. Awake dhewe nganggone napa sikat gigi. Jadi sikat gigi itu termasuk apa? Sunah. Dan orang sikat gigi, ya tangan ini aja bijinya dimasukkan seperti menggosok gigi. Nek wudu dhewe kan apa to? Sing penting tangane dhewe ora tangane tanggane. Tangane tanggane. Jadi kembali nih, jadi sebelum kita berwudu jadi sebelum kita membasuh muka, itu kita membasuh apa dulu? Membasuh tadi tangan kita dan di sela-selanya nih, sela-selanya apa? Jari kita basuh tadi sampai sela-selanya ini digosok-gosok. Kemudian nah, setelah mensikat gigi atau menggosok gigi tadi, kemudian berkumur. Berkumur nek mang hadis niku kumurnya Rasulullah itu pakai tangan satu. Di samping berkumur menyedot napa niku air, sekaligus hidungnya nyedot napa? Banyu. Nek awake dhewe kangelan kena nganggo tangan napa? Loro. Tangane awake dhewe kan cilik, Pak. Ini banyu sepiro nih Pak. Karena ngene, ya tangan loro ya ora masalah. Tangan loro kemudian nek kemuthok sik oleh ra? Oleh kemuthok sik lagi nyidut. Terus lagi apa? Menghirup ke air ke hidung. Prinsipnya apa? Boleh. Ngoten nggih. Nah,
Itu Bapak Ibu harus sampai nomor ini. Kumur-kumur ini masuk dalam apa tadi? Sunnah ya, sunnah. Tapi itulah wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita usahakan wudhu. Yang penting tadi dulu 4 itu terpenuhi, ya Pak. Yang penting 4 tadi terpenuhi, maka insya Allah wudhu kita sempurna. Wudhu kita sudah lolos, sudah bisa dianggap wudhunya diterima oleh Allah atau wudhunya sah, wudhunya tidak batal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, gitu, ada bisa. Gitu. Memang lekat di situ dari ujung jari sampai siku. Tetapi kita cari yang dalam beragama itu kan mudah. Bahwa beribadah itu mudah. Maka boleh juga berwudu itu dari siku ke jari. Tapi kalau mau seperti Rasulullah ya wudu itu dari sini. Jadi ini terus ke bawah. Tapi kan awal itu wudu ini kan guna keran. Dengan keran ini yo malah merujuki awal dhewe. Maka wudhunya jadi sekor sini ke sana. Tapi prinsipnya yang penting membasuh tangan itu sini sampai sini itu terbasuh. Jadi tidak membuat kesulitan. Kalau sulit itu berarti kan harus seperti itu. Kalau seperti itu nanti tidak. Nah, gitu kan boleh juga. Yang penting itu terpenuhi. Itu tadi Pak, pakai tangan satu kangelan, tangan 2 bagaimana? Boleh. Kata Nasrul bin Allah, Bapak Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.